selamat sore dengan Bapak Sinten. Nama saya Pak Wardani. Pak Wardani. Perkenalkan Pak, nama saya Ferdi Biantoro dan teman-teman dari KKN Dusun Seyegan dari Universitas Negeri Yogyakarta Pak. Di sini kami ingin mengetahui terkait informasi atau ilmu tentang mides Pak, di dusun Tulung. Di dusun Tulung, di salah satu lingkup Pundong ya Pak. Pundong, betul. Ya. Pertama-tama saya mau tanya Pak terkait ini tentang mides ini Pak. Mides. Ini kan udah populer, udah kayak mendunia Pak. Mendunia. Ya. Insya Allah mendunia. Ya. Ya. Jadi pengen tahu itu Pak. Ya. Jadi kalau bicara tentang mides itu kan kalau di tempat saya di Dusun Tulung ini mides itu ada satu kata mungkin dua makna. Ada mides yang betul-betul mie-nya itu pedesnya dari cabai. Ada juga mides yang mie-nya itu bisa dibilang mie desa Sri Hardono. Tapi untuk mides yang basah itu beda dengan mides yang kering. Jadi walaupun hampir bisa dibilang namanya sama, tapi nanti perlakuannya beda-beda. Ya, jadi untuk mides yang basah perlakuannya beda, yang kering nanti juga perlakuannya beda. Tapi ini pembedanya itu apa Pak? Mulai dari bentuknya atau gimana? Atau dari segi olahannya gitu? Jadi untuk mides yang basah sama yang itu dari proses bahannya itu juga beda sedikit. Proses pembuatannya pun juga beda, warna-warnanya pun juga beda. Jadi untuk yang mie basah itu kan kalau yang terkenal itu warnanya kan kuning. Kalau yang mie kering, mie desa Sri Hardono yang kering itu kan warnanya menggunakan warna-warna alami. Ada warna buah naga, ada warna wortel, ada warna ubi ungu, ada pokoknya warna-warna sayur. Gitu. Ya, yang kita gunakan untuk mides desa Sri Hardono itu. Kemudian untuk ini Pak, sejarahnya sendiri untuk mides mie basah atau mides atau mie pedas, kemudian untuk mie desa Sri Hardono ini sejarahnya bagaimana sih Pak? Oh ya, jadi untuk mides itu kan kalau sejarah pertama kali mides itu kalau pribadi saya itu sebenarnya sudah termasuk orang yang kedua atau yang ketiga generasi. Nah untuk mides yang kering itu memang ini baru pertama. Jadi karena di desa Sri Hardono khususnya Pundong itu lingkup Kapanewonnya ya, itu kan sebenarnya kalau di daerah Sri Hardono itu kan kebanyakan bukan mayoritas tapi kebanyakan rakyatnya itu orang-orang itu kan membuat bahan mie yang namanya tapioka itu sama membuat mie. Ya itu kan di daerah Sri Hardono itu kan sudah terkenal. Sampai-sampai pemerintah itu merespon, akhirnya dari pemerintah itu ada sebuah program pendampingan yang mana karena mides yang ada di Sri Hardono Pundong itu kan bentuknya masih basah dari hampir mungkin 40 tahun itu masih berbentuk basah. Yang mana kalau basah itu kan bisa dibilang belum bisa tahan lama. Makanya dari pemerintah itu ada pendampingan, ada program baru penganeka-ragaman olahan yang mana dari mides yang ada di Sri Hardono Pundong itu masih berbentuk basah, itu direncanakan dibentuk menjadi kering yang mungkin bisa lebih tahan lama dan bisa lebih bisa dibilang rasanya lebih jauh sampai bisa di luar Jawa kan gitu. Ya. Kemudian untuk mides sendiri sama mides desa Sri Hardono kan berbeda. Berarti lebih dulu ke mides yang basah. Ya. Jadi kalau mie yang mides Sri Hardono itu termasuk mides baru, artinya itu pengembangan dari olahan mides yang lama yang berbentuk basah
dengan adanya program itu kan dibentuk menjadi kering. Itu program yang ada di Desa Dihardono, program pendampingan dari pusat itu. Kemudian ini Pak, terkait bahan-bahannya sendiri itu kan dari apa saja Pak? Kemudian apakah harus pedas atau enggak gitu Pak? Oh iya. Jadi kalau untuk bahan mides yang basah itu 100% tapioka itu untuk bahan. Jadi bahan utamanya itu kalau mbaknya sudah tahu, bahan utamanya adalah mides itu mie yang basah itu 100% tapioka. Nah, tapioka itu kan sumbernya diambil dari teman-teman atau lingkungan sini yang membuat padi singkong itu sudah ada kerjasama yang itu juga sudah lama waktunya, makanya kan dapat respon baik dari pemerintah itu, makanya karena dibentuk sinkronisasinya itu bagus itu. Nah, untuk olahan pedes atau tidak itu sebenarnya hanya selera. Jadi kalau orang anak kecil mungkin mau makan mides ya mau nggak mau harus gurih kan gitu, cuma tidak pakai lombok kan gitu. Soalnya kan namanya Mides, iya mides, pedes. Terkenalnya mides karena pedes ya. Jadi dari tepung tapioka itu kemudian cara pengolahnya bagaimana untuk proses bisa terbentuk menjadi jadi kalau untuk proses mie basahnya mides ya, jadi untuk proses pembuatan mides yang basah itu dari pertama yang jelas kita menyiapkan air mendidih, air yang sudah mendidih artinya sudah direbus sampai mendidih. Nah, setelah itu nanti dicampurkan ke adonan yang sudah disiapkan. Jadi setelah kita menyiapkan tapiokanya, airnya sudah mendidih, nanti kita aduk. Kalau mbak-mbak sebenarnya sudah bisa ya, kayak mau bikin bakwan tapi agak kurang semek sedikit ya gitu. Kalau mbaknya saya kan sudah tahu sebenarnya gitu. Nah, setelah itu untuk yang mides itu kan setelah nanti diaduk-aduk itu kan pasti panas ya. Nah itu kan tunggu dingin sebentar baru diuleni. Setelah diuleni sampai halus, sampai kalis gitu bahasa Jawanya, baru dibikin lempengan. Lempengan itu yang dipipihkan istilah kalau bahasa Indonesia, dipipihkan. Setelah itu baru dirajang, ya dipotong disesuaikan selera, mungkin ada yang mungkin lebih besar, ada yang selera kecil, dan itu disesuaikan selera masing-masing gitu. Nah, setelah itu baru direbus. Setelah direbus kira-kira 5-10 menit baru ditiriskan, terus nanti disiram dengan air suhu normal, air tawar gitu aja, sambil diaduk-aduk sampai lendirnya itu hilang, karena tapioka itu kalau direbus kan pasti ada lendirnya, lengketnya itu sampai hilang. Nah, setelah itu dikasih minyak biar nggak lengket. Itu untuk proses pembuatan bahan mides. Untuk proses selanjutnya kan nanti ada dimasak kan itu ya Pak, dimasak sampai itu. Untuk cara masaknya sebenarnya kalau waktunya nggak ada bisa tak praktekkan, tapi karena waktunya ini terlalu sore, yang jelas belum ada persiapan ini. Karena kalau mides itu kita siapin pagi karena hanya dijual di pasar sama pesanan. Ya. Nah, setelah itu baru dimasak kayak yang ada di warung-warung itu. Kalau mungkin kalau sudah pernah makan mides di Bundong, nah itu. Nah, untuk cara masak mungkin lebih baiknya tanya sama mbaknya itu yang dari Seyegan atau Mbak Pita itu tahu itu cara masak mides yang mungkin spektakuler rasanya ya. Nah, itu tentang mie yang basah. Nah, untuk yang kering itu dari bahan bakunya ada perbedaan dan juga perlakuannya juga beda. Ya. Jadi kalau untuk yang kering itu yang jelas bahan bakunya ada tambahan dari tepung metap, ada tambahan dari tepung jagung juga, ada tambahan sayur-sayur dan lain-lainnya. Itu bahan bakunya. Untuk prosesnya hampir sama, kemiripan dari yang basah tadi, cuman untuk perlakuan cara
tambahan-tambahannya itu kan beda, itu cara cuman ada beda cara pengeringan sama cara pengukusan kan itu aja. Jadi agak lama Pak yang kering ini. Itu kalau yang kering lama, jadi hampir 1 hari kita kalau kalau mencoba melihat itu 1 hari prosesnya itu baru bisa kering. Nah, itu pun kalau nggak ada hujan, kalau ada hujan kendala nanti masuk ke pengopenan sama. Ya. Jadi untuk yang keringnya agak lama gitu. Tahan gitu. Kemudian dari pengolahan tadi kan udah diketahui cara mengolahnya, bahan-bahannya udah diketahui. Kemudian di sini ada hambatan sih Pak, ada hambatan nggak terkait usaha di sini? Hambatan. Kalau hambatan itu kalau mie itu ada banyak. Jadi hambatan yang paling utama itu kan persaingan mie yang pabrikan itu kan begitu ketatnya. Sekarang ini kan ada baru. Tapi ya walaupun banyak hambatan ya kita berusaha tetap ya mencoba. Artinya ya kan untuk rezeki itu kan kita nggak tahu gitu aja ya. Jadi walaupun hambatan banyak itu ya tetap berusaha, tetap semua itu bangkit. Artinya tetap pengen jalan semua. Jadi kalau di Pundong itu di Siardo saya kira penjual mie ya semakin banyak. Mungkin dari tahun 2000 mungkin 10 ya, dari sampai 2021 mungkin pertambahannya banyak. Datanya kita kalau dulu itu 150-an, tapi sekarang nggak tahu nih data barunya nggak tahu. Dan hambatan yang paling sedih sekali itu ya kalau pas musim hujan seperti ini. Ini hambatannya ya yang jelas di pasar itu terpengaruh sekali. Kalau musim hujan kan kebanyakan ya orang-orang nggak ke pasar, mungkin yang ada di buka warung ya orang-orang males keluar gitu. Tapi ada hambatan nggak terlalu kayak dulu. Kalau sekarang kan mungkin cukup WA bisa diantar kan gitu, itu juga termasuk. Cuman hambatan yang paling kalau bagi saya loh, hambatan yang paling berat ya cuaca itu kan, karena itu mempengaruhi bahan-bahan bakunya itu kan terpengaruh. Jadi nanti kalau bahannya kurang kering itu kan minyak juga kurang bagus, itu kan nanti hasil dari minyak itu kan kurang bagus juga. Itu yang paling menjadi hambatan. Kalau yang pasar itu bisa dibilang sebenarnya ya dari dulu sampai sekarang itu jalan lah gitu aja. Terakhir Pak ini, ya. Kalau pengolahan mides ini apakah udah pakai teknologi yang modern Pak? Apakah masih manual atau gimana? Kalau pengolahan pakai teknologi yang modern itu ya sebenarnya belum banyak ya Mbak itu pasti tahu. Tapi masih kebanyakan kalau di daerah sini tuh masih manual itu masih pokoknya masih zaman dulu kan gitu ya. Kalau di sini itu ya walaupun kapasitasnya kecil itu sudah pakai semi mekanik, jadi ya ada jadi terbantu kan gitu ya, untuk cara proses pembuatan minyak itu. Mungkin itu Pak. Oh iya. Sedikitnya saya sudah bisa mengetahui terkait mides tadi. Yang pada awalnya pengertiannya ada mides saja, ternyata ada mides kami desa Sri Hardono itu Pak. Kemudian ada cara pengolahannya, bahan-bahannya ternyata yang mie basah itu berbeda dengan mie kering juga gitu ya Pak. Nah itu kami mengucapkan terima kasih atas informasinya, atas ilmunya yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi kami. Dan terima kasih.